Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam damai sejahtera untuk Anda semua. Mengakui Yesus adalah sungguh Allah, sungguh manusia, itu adalah karunia. Tak seorang pun yang mampu memahami Allah. Karena manusia hanyalah ciptaan. Manusia hanya bisa mengakui kehadirannya. Dan dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus, kita mengakui Ia sungguh Allah, Ia sungguh manusia. Siapa yang berhak mengampuni dosa? Tentu saja hanya Allah. Siapa yang berhak mengubah perintah Allah? Tentu saja Allah sendiri. Tetapi Yesus melakukan kedua hal itu. Dia mengampuni dosa, Dia juga mengubah perintah Allah. Mari kita lihat bagaimana Yesus mengungkapkan bahwa Dia berkuasa mengampuni dosa, yang menunjukkan kealahannya. Itu kita temukan dalam Injil Matius bab 9 ayat 1 sampai dengan 6. Demikian bunyi kitab itu. Ketika Yesus sampai ke kotanya sendiri dalam mewartakan kerajaan Allah tentu saja, maka dibawalah kepadanya seorang lumpuh yang berbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni." Kata-kata yang keluar dari Yesus sebagai manusia. Maka berkatalah beberapa ahli Taurat dalam hatinya, Ia menghujat Allah. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Maka kembali kepada pertanyaan reflektif tadi. Siapakah yang berhak mengampuni dosa? Tentu Allah sendiri. Bagaimana dengan Yesus? Anda bisa menyimpulkannya sendiri. Hari ini kita juga didengarkan tentang Yesus yang mengubah perintah Allah dalam tata ibadat orang Yahudi. Sekali lagi, mengubah perintah Allah dalam tata ibadat orang Yahudi. Yaitu di dalam Injil Markus bab 7 ayat 14 sampai dengan 23. Begini bunyinya. Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya." Maka jawabnya, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati tetapi masuk ke dalam perutnya lalu dibuang di jamban." Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Jadi Yesus rupanya mengubah tata keagamaan hidup orang Yahudi. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat itu timbul dari dalam dan menajiskan orang. Injil hari ini mengajak kita mengenal Yesus tidak sepotong-sepotong. Maka mari kita kenali Yesus dalam seluruh Injilnya. Masih banyak yang harus kita gali dari Injil tentang Yesus. Masih banyak yang harus kita gali dari firman-firman yang keluar
dari pengajaran-pengajaran Yesus. Maka mari kita mengakui ketika Yesus sungguh-sungguh kita kenal di dalam Injil sebagai Allah dan manusia, bukan secara emosional, bukan asal pokoknya ini ajarannya, tetapi karena kita menggalinya dalam-dalam, menemukannya dengan baik, dan menjadikan iman bagian yang tak terpisahkan dari sebuah kebenaran, karena ditemukan dalam sebuah penggalian kitab suci, penggalian iman yang benar. Mari menemukannya dalam kebenaran itu. Amin.